wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi ibu dosen kita, yaitu Ibu Ifel Danungsi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan tak lupa pula kita ucapkan kepada ibu dosen kita, yaitu Ibu Ifel Danungsi, yang telah memberikan kepercayaan kepada pemakalah kami untuk mengembangkan sebuah materi kita pada hari ini yang berjudul pengelolaan manajemen risiko kepatuhan pada perbankan syariah. Nah, pasti teman-teman pada penasaran dengan subjudul yang kami presentasikan pada hari ini. Untuk itu, kepada teman-teman, mari kita membahas tentang materi kita pada hari ini yang akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya Mela Asri Nopitasari, saya sendiri. Selanjutnya Muhammad Rizky, yang ketiga Rahmanur Yahya, yang keempat Rivaldo. Baiklah, kita akan membahas pengelolaan manajemen risiko kepatuhan pada bank syariah. Pengertian risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan dari regulator yang berlaku, dan tidak memenuhi prinsip syariah. Proses identifikasi risiko kepatuhan. Identifikasi risiko kepatuhan, bank melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko kepatuhan. B. Pengukuran risiko kepatuhan. Dalam mengukur risiko kepatuhan, antara lain dapat menggunakan indikator atau parameter berupa jenis, signifikan, dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau rekam jejak kepatuhan bank, perilaku yang mendasari pelanggaran, dan pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum. C. Pemantauan risiko kepatuhan. Satuan atau unit yang melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan wajib untuk memantau dan melaporkan risiko kepatuhan yang terjadi kepada direksi bank, baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya risiko kepatuhan maupun secara berkala. D. Pengendalian risiko kepatuhan. Bank harus memiliki sistem pengendalian risiko kepatuhan termasuk limit risiko kepatuhan yang diterapkan. Bank memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko kepatuhan antara lain berkaitan dengan A. Kebijakan risiko kepatuhan. Kebijakan risiko kepatuhan mengatur tentang 1. Penetapan limit risiko dan konsistensi kebijakan manajemen risiko dengan arah serta strategi usaha bank. 2. Penerapan kebijakan kepatuhan, pengaturan tanggung jawab, dan akuntabilitas pada seluruh jenjang organisasi. 3. Penerapan kebijakan pengecekan kepatuhan melalui prosedur secara berkala. 4. Kebijakan pengecualian pengembalian kepatuhan yang menyimpang. Pengertian risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan dari regulator yang berlaku, atau tidak memenuhi prinsip syariah. Bank memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko kepatuhan antara lain berkaitan dengan A. Kebijakan risiko kepatuhan. Kebijakan risiko kepatuhan antara lain mengatur tentang 1. Ketetapan dan penetapan limit risiko dan konsistensi kebijakan manajemen risiko dengan arah serta strategi usaha bank. 2. Penerapan kebijakan kepatuhan, pengaturan tanggung jawab, dan akuntabilitas pada seluruh jenjang organisasi. 3. Penerapan kebijakan pengecekan kepatuhan melalui prosedur secara berkala. 4. Kebijakan pengecualian pengambilan kepatuhan yang menyimpang. B. Prosedur risiko kepatuhan. Prosedur risiko kepatuhan atau SOP kepatuhan mengatur detail dari kebijakan yang sudah digarisi oleh bank. SOP kepatuhan mengatur misalnya ketentuan kepatuhan terhadap kehati-hatian bank. Penting bagi bank untuk memastikan bahwa 1. Bank sudah mengkomunikasi kebijakan dan SOP kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi yang relevan secara tepat waktu. 2. Memastikan kecukupan pengendalian terhadap pengembangan produk dan aktivitas baru. 3. Memastikan bahwa bank sudah memiliki kecukupan laporan dan sistem data.
4. Memastikan kecukupan pengawasan komisaris dan direksi bank atas implementasi manajemen risiko bank. 5. Memastikan kecukupan pengendalian internal intern bank termasuk aspek pemisahan fungsi dan pengendalian berlapis. 6. Memastikan tersedianya sistem informasi manajemen yang tepat waktu dan tepat guna. 7. Memastikan efektivitas dari pengendalian terhadap akurasi, kelengkapan, dan integritas usaha. 8. Kecukupan proses menginterpretasikan dan penafsiran undang-undangan dan ketentuan yang berlaku. 9. Komitmen bank untuk memastikan bahwa sumber daya bank telah dialokasikan untuk kepentingan pelatihan karyawan dan peningkatan budaya kepatuhan. 10. Identifikasi dan tindakan korektif yang tepat waktu terhadap pengaruh pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku. 11. Kecukupan mengintegrasikan aspek kepatuhan pada setiap perencanaan bank. Penerapan manajemen risiko. Risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal seperti berikut. Yang pertama, ketentuan giro wajib minimum, net open position, non-performing financing, and batas maksimum pemberian pembiayaan. Kedua, ketentuan dalam penyediaan produk. Yang ketiga, ketentuan dalam pemberian pembiayaan. Yang keempat, ketentuan dalam pelaporan baik laporan internal, laporan kepada Bank Indonesia maupun laporan kepada pihak ketiga lainnya. Yang kelima, ketentuan perpajakan. Yang keenam, ketentuan dalam akad kontrak. Yang ketujuh, fatwa Dewan Syariah Nasional. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang dinilai dapat meningkatkan eksposur risiko kepatuhan, antara lain: pertama, jenis atau kompleksitas kegiatan usaha bank yang semakin meningkat. Yang kedua, banyaknya produk dan aktivitas baru yang dimiliki oleh bank. Yang ketiga, jumlah volume dan materialitas ketidakpatuhan bank terhadap kebijakan dan prosedur internal, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan yang berlaku, serta praktik dan standar etika bisnis yang sehat. Yang keempat, banyaknya peraturan yang terbit memberikan dampak pada proses atau sistem bank dinilai berdasarkan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Selanjutnya, sistem pengendalian internal. Bank memiliki pengendalian terhadap risiko kepatuhan yang dilakukan melalui kaji ulang berkala terhadap kebijakan dan prosedur kepatuhan, penerapan pengecekan kepatuhan secara berkala, melakukan proses asuransi terhadap seluruh aktivitas fungsional, melakukan tindak lanjut atas hasil audit internal atau eksternal. Dalam mekanisme pemantauan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan cara yang pertama, memantau implementasi prinsip kehati-hatian bank antara lain dalam bentuk pematuhan rasio-rasio sesuai ketentuan dalam peraturan yang berlaku. Yang kedua, memantau pelanggaran yang dilakukan oleh bank dengan mengacu pada surat dari regulator dan hasil audit internal maupun eksternal. Yang ketiga, melakukan pemantauan dalam bentuk yaitu pengisian RSA yang berfungsi sebagai tools bagi unit kerja di bank untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan yang dimiliki dan signifikan. Dalam sistem pengendalian internal, fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan ketentuan sistem dalam prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan otoritas jasa keuangan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian, terima kasih. Sekian dari presentasi kami pada hari ini. Atas ketenangan teman-teman kami ucapkan terima kasih. Semoga materi kami pada hari ini bisa menambah wawasan bagi teman-teman semua. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.